satu orang untuk mewakili maju ke depan. Ayo maju nak. Kita berdoa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga kita membacakan doa, Allah akan memberikan kepada kita keberkahan dan semangat yang luar biasa ya. Gimana perasaan hari ini? Semangat atau menyenangkan? Menyenangkan? Belajarnya menyenangkan? Menyenangkan. Kemudian sebelum kita memasuki pelajaran kita menyanyikan lagu nasional untuk bukti kecintaan kita pada tanah air. Ayo nak berdiri semua untuk menyanyikan lagu nasional. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't
don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to say that Silahkan duduk ya. Udah gimana? Udah semangat? Ada yang masih ngantuk? Ada yang masih ngantuk? Tengok pasalnya. Udah semangat semua ya. Dan sekarang ibu mau mengabsen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini nak? Hadir semua, alhamdulillah. Dipertahankan ya kehadirannya. Oke. Sekarang kita memasuki materi kita, yaitu ibu kasih contoh ya. Yang kalian duduki ini benda apa nak? Benda apa? Kursi benda apa? Mati. Benda mati. Laptop benda mati. Nah, di lingkungan kita ada yang namanya pohon, ada pepohonan, dan itu kan tumbuhan, dan ada yang namanya hewan seperti burung, belalang, capung dan sebagainya. Itu makhluk apa? Hidup. Itu makhluk hidup. Dan sedangkan di luar sana makhluk hidup, yang di sini adalah benda mati. Benda mati. Berarti pembelajaran kita hari ini dikelompokkan dalam apa? Klasifikasi makhluk hidup. Ya, tepuk tangan buat teman kita. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mengenali berbagai ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu mengelompokkan berbagai makhluk hidup berdasarkan persamaan dengan ciri yang tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis, mengklasifikasi makhluk hidup 5 kingdom. Ya. Nah, sekarang ibu akan memutarkan video tentang pembelajaran kita, yaitu tentang klasifikasi. Mari anak-anak semua perhatikan dan cermati video tersebut ya. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan ciri makhluk hidup untuk membedakannya antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Yang tiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang terakhir, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Adapun dasar klasifikasi makhluk hidup antara lain, yang pertama, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Yang kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi. Yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri organ bagian tubuh dalam atau anatomi. Dan yang terakhir, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan juga cara hidup. Siapa sih tokoh yang pertama kali menemukan konsep klasifikasi makhluk hidup? Namanya adalah Bapak Carolus Linnaeus. Bapak Carolus Linnaeus ini pertama kali mengelompokkan
taxon hewan dimulai dari kingdom atau kerajaan, phylum, kelas, ordo atau bangsa, family atau suku, genus atau marga, dan yang terakhir spesies atau jenis. Dan untuk tumbuhan dimulai dari kingdom atau kerajaan, divisi, kelas, ordo atau bangsa, family atau suku, genus atau marga, dan yang terakhir spesies atau jenis. Jadi, perbedaan antara tingkatan yang kedua, jika pada takson hewan disebut dengan phylum, sedangkan pada takson tumbuhan dinamakan divisi. Semakin ke atas, jumlahnya semakin banyak, tapi semakin ke bawah, persamaan ciri yang semakin banyak. Selanjutnya kita bahas klasifikasi 5 kingdom, artinya pengelompokan makhluk hidup menjadi 5 kerajaan besar. Biologi bernama R.H. Whittaker. Beliau mengelompokkan makhluk hidup menjadi 5 kingdom atau kerajaan, dimulai dari Monera, Protista, Funi, Plantae, dan yang terakhir Animalia. Kerajaan atau kingdom yang pertama adalah Monera. Kerajaan ini termasuk ke dalam kelompok makhluk hidup yang paling sederhana dan hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Hijau biru. Cirinya yang pertama bersifat prokaryotik atau tidak punya membran inti sel, dan yang kedua bersifat uniseluler atau sel tunggal. Kingdom yang kedua adalah Protista. Cirinya sudah bersifat eukaryotik atau punya membran inti sel. Ada yang uniseluler atau sel tunggal, dan ada juga yang sudah multiselul, terbagi menjadi 3 macam. Ada protista mirip hewan, misalnya protozoa, protista mirip tumbuhan, misalnya kelompok ganggang atau alga, dan ada protista mirip jamur, misalnya jamur lendir. Kingdom yang ketiga adalah Funi, atau yang sering kita sebut sehari-hari dengan nama jamur. Nah, cirinya yang pertama eukaryotik, yang kedua tubuhnya bersifat uniseluler, dan ada juga terdiri dari himfa yang berupa benang, dan seluloid atau dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Contoh dari kingdom Plantae yang pertama adalah Dionac atau biasa disebut dengan Bryophyta. Cirinya termasuk ke dalam tumbuhan Thallophyta karena akar, batang, dan daunnya tidak sejati. Akarnya masih berupa akar semu atau rhizoid, dan reproduksinya menggunakan spora. Contoh yang kedua dari kingdom Plantae adalah tumbuhan paku atau Pteridophyta. Ingat ya, ini bukan paku bangunan, ini nama tanaman. Nah, untuk paku memiliki ciri pertama Chromophita karena sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Akarnya berupa serabut, reproduksinya menggunakan spora, dan daun mudanya menggulung. Selain tumbuhan lumut dan paku, pada kingdom Plantae juga terdapat tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Pada spermatophyta terbagi menjadi 2 jenis, ada gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, dan ada lagi angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Perbedaan antara gymnospermae dan angiospermae terdapat pada tabel berikut. Ini adalah contoh-contoh tanaman berbiji terbuka atau gymnospermae. Untuk jenis tanaman angiospermae atau berbiji tertutup terbagi lagi menjadi 2 macam, ada monopatio dan dikotil. Perbedaannya terletak pada biji, akar, batang, daun, dan bunga. Nah, sekarang kita masuk ke kingdom yang terakhir, yaitu Animalia. Sesuai dengan kesepakatannya, yaitu
Tokoh kartun ini diambil dari hewan prolifera atau hewan yang tubuhnya berpori-pori. Yang kedua, Solenterata atau hewan berangga. Contohnya ubur-ubur dan juga hidra. Yang ketiga, Platyhelminthes atau cacing pipih. Disebut pipih karena tubuhnya tipis atau gepeng. Contohnya cacing planaria dan cacing pita. Yang keempat, Nemathelminthes atau cacing giling. Cacing ini banyak bersifat parasit pada tubuh makhluk hidup. Contohnya cacing perut dan cacing tambang. Yang kelima, Annelida atau cacing gelang. Misalnya cacing tanah atau gurita. Yang keenam, Molluska atau hewan bertubuh lunak. Misalnya siput, kera, cumi ataupun gurita. Yang ketujuh, Arthropoda atau hewan berbuku-buku. Misalnya kelompok serangga, laba-laba, kepiting, kaki seribu atau kelawar. Dan yang terakhir adalah kelompok Echinodermata atau hewan berkulit duri. Misalnya bintang laut, teripang, dan juga lambat laut. Kelompok hewan vertebrata terbagi menjadi 5 kelas, antara lain yang pertama Pisces, misalnya ikan. Yang kedua amfibi, ada katak dan juga salamander. Yang ketiga kelompok reptil, bisa ular, buaya, komodo, cicak, dan lain-lain. Yang keempat kelompok aves, misalnya ayam, bebek, burung, atau unggas-unggas yang lain. Kelompok yang kelima adalah mamalia. Ada lumba-lumba, kanguru, harimau, kucing, dan hewan-hewan menyusui lainnya, termasuk juga manusia. Itulah tadi materi IPA kelas 7 tentang klasifikasi makhluk hidup. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat ya. Ya, begitulah video yang dibutuhkan tadi ya. Berarti klasifikasi makhluk hidup merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan dan perbedaannya. Sekarang Ibu ada pertanyaan, mengapa kita perlu mengenal dan mengklasifikasikan makhluk hidup? Karena untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Terus Dengan khusus atau lain klasifikasi makhluk hidup yaitu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. oke, berarti untuk mempermudah mengenali dan membandingkan, mempelajari makhluk hidup. Tujuan khusus lain klasifikasi makhluk hidup yaitu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara untuk mengklasifikasikan makhluk hidup dengan mudah? Dengan Bagaimana cara cara? mengamati dan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Oke, dengan cara mengamati dan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Sekarang Ibu ingin tahu siapa di antara kalian yang suka menulis? Coba tunjuk tangan. Yang suka menulis? Udah. Yang suka membaca? Yang suka membaca. Kemudian yang suka diskusi? Yang suka diskusi? Ya. Yang suka praktik? Yang suka praktek? Praktik? Ya, oke. Nah, sekarang kalian membentuk kelompok sesuai hobi kalian masing-masing ya. Sesuai hobi tadi, hobi membaca, hobi menulis, praktik, diskusi. Coba kalian buat kelompok. Nah, di meja ini disatukan. Ya, kelompok ini mejanya.
Delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai keras payah baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik.
Waktunya sudah habis ya. Waktunya sudah habis. Sekarang kelompok mana yang ingin maju ke depan untuk presentasinya?
klasifikasi makhluk hidup merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Tujuan klasifikasi adalah 1. Mengelompokkan MH yang beragam. 2. Mendeskripsikan jenis MH. 3. Memberi identitas MH. 4. Mengetahui hubungan kekerabatan. 5. Memudahkan mempelajari MH. Apa yang dimaksud dengan taksonomi? Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Urutan klasifikasi makhluk hidup adalah tingkat takson dalam klasifikasi. Contohnya kingdom, genus, species, atau filum, divisi. Yang kedua adalah sistem tata nama makhluk hidup. Contohnya adalah binomial nomenklatur, yaitu penamaan menggunakan nama Latin. Yang adalah sistem sistem filogenetik. Identitas makhluk hidup. 1 adalah ciri makhluk hidup. 2. Persamaan dan perbedaan. 3. Pemberian nama. Sistem kingdom dibagi 5, yaitu Menera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Animalia dibagi menjadi 2, yaitu Invertebrata dan Vertebrata. Invertebrata tidak berulang, vertebrata berulang belakang. Contohnya tidak berulang belakang adalah cacing. Berulang belakang contohnya burung, lumba-lumba, dan katak. Sekian. Ada yang ingin menanyakan? Ada yang ditanyakan? Coba. Ada yang mau menanyakan? Ada pertanyaan? Buat kelompok 1. Siapa yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Apa tujuan klasifikasi makhluk hidup? Baik, kepada kelompok 2 saya ingin menjelaskan apa tujuan klasifikasi makhluk hidup, yaitu mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan diri. Sekian. Oke, ada lagi? Ada lagi? Kelompok 3, ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang bertanya kepada kelompok 1. Sebutkan klasifikasi kingdom Animalia. Sekian. 5 kingdom. Saya mengajukan 5 kingdom. 5 kingdom. Kingdom Animalia dibagi menjadi 5, yaitu Piscis, Amphibians, Reptiles, Amphibia, dan Mammalias. Sekian. Ya. Sudah. Ada yang ingin bertanya lagi? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tepuk tangan kelompok 1. Menjelaskan bahwa klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimilikinya. Di sini ada pun urutan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama adalah tingkatan takson dalam klasifikasi. Yang kedua, sistem tata nama makhluk hidup. Yang ketiga, sistem klasifikasi. Kemudian yang keempat, identifikasi makhluk hidup. Kemudian di sini Ibu mau menjelaskan bahwa klasifikasi makhluk hidup merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimilikinya. Adapun urutan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, tingkatan takson dalam klasifikasi. Yang kedua, sistem tata nama makhluk hidup. Yang ketiga, sistem klasifikasi. Yang keempat, identifikasi makhluk hidup. Kemudian di sini ada sistem 5 kingdom.
Yang pertama adalah Monera, yang kedua Protista, yang ketiga Fungi, yang keempat Plantae, yang kelima Animalia. Kemudian di sini ada klasifikasi makhluk hidup, ada 6 discover. Yang pertama adalah kingdom, yang kedua phylum, yang ketiga class, yang keempat order, kemudian ada family, dan yang terakhir genus. Mana lagi yang tadi? 3 atau 2? 3 ya?
kriteria hubungan serta hidup yang berdamai. Oke. Pertanyaan 1 sudah dijawab. Ada pertanyaan lagi? Nomor 2. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Sebutkan klasifikasi kingdom Animalia. Menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Colmierata, Pasti Elite, Namanya Nite, Anelida, Malika, Pegino, Nerata, Bakropada, Rodata. Oke, sudah. Bisa dipahami? Ya. Sudah. Tangan dulu buat kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 3. Ini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami. Tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup dan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan diri. Manfaat klasifikasi makhluk hidup adalah untuk melihat hubungan kekerabatan antar makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Ada 3 macam klasifikasi. Yang pertama sistem alami, yang kedua sistem buatan, yang ketiga sistem filogenetik. Klasifikasi dalam biologi modern atau tahapan dalam klasifikasi ada 3. Yang pertama pemberian nama taxon, dan yang kedua pengelompokan berdasarkan ciri-ciri. Yang ketiga pencanderaan ciri-ciri makhluk hidup. Kingdom Animalia ada 5. Yang pertama Pisces, yang kedua Amphibian, yang ketiga Reptiles, yang keempat Aphid, yang kelima Mamalia. Apakah ada pertanyaan dari kelompok-kelompok yang lain? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Coba sebutkan klasifikasi tumbuhan beserta contohnya. Ya. Saya ingin menjawab kelompok 1. Jawabannya adalah ada 2, yaitu yang pertama non klasifikasi tak berpengaruh. Contohnya lumut. Yang kedua kreativita, artinya berpembuluh. Contohnya paku dan berbiji. Apakah bisa diterima? Diterima, silakan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih membuat kelompok 2? Berarti tadi kita sudah mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Berarti klasifikasi makhluk hidup adalah kelompok suatu benda atau
sudah Ibu jelaskan tadi. Sekarang ya, dengan mempresentasikan 3 kelompok tadi, maka kita semua sudah bisa memahaminya. Dan sekali lagi, tepuk tangan buat kita semua. Ya, berarti kita bisa mengambil kesimpulan dari sini, yaitu ciri-ciri makhluk hidup adalah dapat bergerak. Yang kedua, tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, melakukan reproduksi. Yang keempat, peka terhadap rasa. Kelima, mengambil dan memakai energi, bernafas, menghasilkan limbah atau rekresi, memiliki tubuh yang tersusun dari satu atau banyak sel. Oke, sudah bisa dipahami? Sudah. Klasifikasi makhluk hidup, masih ada kendala? Apa ada kendala? Iya. Apakah sudah dimengerti semua? Nah, kalau sudah paham, kalau seandainya Ibu kasih bintang 1 sampai 5, bintang mana yang kalian pilih? 5. Kenapa kalian begitu memilih bintang 5? Yakin kalian pilih bintang 5? Yakin. Berarti kalian sudah ingin maju ya? Berarti kalian ingin maju. Ya, oke. Ya, untuk tugas selanjutnya, untuk minggu depan kalian buka dan baca-baca halaman 115 supaya bisa mudah kalian pahami ya. Nanti tugas untuk kalian coba dibuat halaman 112. Udah paham? Udah. Selanjutnya, untuk tugas di rumah anak-anak Ibu, kerjakan tugas halaman 215, yaitu latihan 1 sampai 5, ya. Apakah sudah paham? Sudah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan berbagai macam makhluk hidup sehingga kita saling membutuhkan satu sama lain. Nah, anak-anak Ibu sekalian, untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang sel, ya. Tolong membaca-baca supaya kita mudah untuk memahaminya. Nah, anak-anak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita baca doa. Coba ada satu orang untuk maju ke depan untuk kita bacakan doa.